Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran interaktif. Sebelum itu saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Panji Sucipto dari SDN 1 Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Sebelum memulai pembelajaran interaktif ini, alangkah baiknya kita memberitahukan tujuan dari konsep pembelajaran interaktif ini. Tujuan yang pertama yaitu adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Artinya, melalui konsep pembelajaran interaktif, teman-teman dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tugasnya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan problem solving. Dari kata problem solving sudah jelas bahwa problem solving adalah pemecahan masalah. Artinya dalam situasi interaktif, teman-teman dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solvingnya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas kinerja. Bahwasanya pembelajaran interaktif ini dapat meningkatkan kualitas kinerja teman-teman dengan membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, teman-teman dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya. Yang keempat yaitu meningkatkan interaksi sosial. Konsep pembelajaran interaktif dapat membantu teman-teman untuk berinteraksi dengan rekan kerja mereka, membangun jaringan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembelajaran interaktif dapat membantu teman-teman untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya, meningkatkan kepuasan kerja, dan merasa lebih terlibat dan berarti dalam tugas mereka. Kemudian yaitu pembelajaran interaktif itu sebenarnya apa sih? Apa itu pembelajaran interaktif? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawabnya. Ya, pembelajaran interaktif itu adalah suatu pembelajaran yang disusun untuk membangun suasana belajar yang berpusat pada siswa dengan cara bertanya dan menggali sendiri jawabannya. Artinya bahwa seorang guru adalah fasilitator. Jadi yang berpusat adalah siswa, bukan guru. Kemudian pembelajaran interaktif juga memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi yang biasa digunakan atau dikolaborasikan dengan pembelajaran interaktif seperti 1. Multimedia, 2. Mobile learning, 3. Interactive whiteboard, 4. Collaborative learning, dan 5. Game-based learning. Yang pertama yaitu multimedia. Multimedia ini adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran secara visual dan audiovisual. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain 1. Presentasi PowerPoint. Guru dapat melakukan presentasi dengan menampilkan gambar, video, atau audio untuk menyajikan materi pelajaran. Kemudian yaitu video pembelajaran, bahwa guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya di proyektor, sehingga mempermudah dalam proses KBM. Kemudian yang terakhir yaitu animasi dan gambar, bahwa animasi dan gambar bisa digunakan untuk menarik minat siswa sehingga tanpa sadar siswa memperhatikan dan membantu penguatan konsep-konsep materi ajar. Yang kedua adalah mobile learning. Mobile learning ini adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja,
dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning antara lain, yang pertama yaitu aplikasi mobile. Apa itu aplikasi mobile? Aplikasi mobile bisa digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, bahkan memantau kemajuan siswa. Kemudian selain aplikasi mobile juga ada mobile website. Mobile website yaitu mobile web yang dirancang untuk menampilkan data seperti teks, gambar, dan video dari sebuah website. Kemudian yang ketiga yaitu e-book. E-book dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Ada juga interactive whiteboard. Interactive whiteboard ini adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar, serta menampilkan gambar dan video. Interactive whiteboard juga biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interactive whiteboard antara lain, yang pertama yaitu software interaktif. Software interaktif seperti halnya smart notebook, memungkinkan guru membuat dan menyajikan materi pelajaran seperti presentasi, diagram, dan gambar. Kemudian yaitu internet. Dalam interactive whiteboard bisa terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online. Karena tanpa internet, interactive whiteboard ini tidak akan berjalan. Kemudian pengenalan penulisan tangan. Beberapa interactive whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Kemudian ada juga collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam collaborative learning ini, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain, yang pertama yaitu group messaging application. Contohnya yaitu ada WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah collaborative document editing tools, yaitu alat seperti Google Docs atau Microsoft Office online memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam mengedit dokumen yang sama, seperti laporan atau presentasi. Kemudian adanya virtual meeting tools. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Yang terakhir yaitu sosmed atau sosial media. Sosial media, platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagai ide dalam kelompok. Dan banyak peminat yang menggunakan Facebook atau Twitter ini. Yang terakhir, game-based learning. Apa itu game-based learning? Game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game-based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning antara lain, satu yaitu simulasi. Game simulasi ini biasanya seperti SimCity, COC, Winter of Age, yang memungkinkan siswa belajar untuk membangun kebutuhan dan memanajemen sumber daya yang ada dalam game tersebut. Kemudian yaitu game atau permainan serius. Biasanya permainan serius ini seperti Metal Slug Awakening yang mengharuskan siswa belajar keseimbangan dalam mengembangkan skill yang dimiliki setiap karakter. Yang terakhir yaitu game edukasi.
Permainan pendidikan seperti Quizizz atau Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif. Dari semua itu, ada keuntungan pembelajaran interaktif, yaitu meningkatkan motivasi siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Kemudian meningkatkan partisipasi siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Meningkatkan keterampilan kognitif, siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan pemahaman materi pelajaran. Artinya bahwa siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran. Kemudian meningkatkan kreativitas. Siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Artinya bahwa pembelajaran melalui teknologi ini bisa dilaksanakan jarak jauh tanpa harus bertemu langsung. Jadi bisa dengan daring ataupun luring. Nah, mungkin hanya itu saja. Selanjutnya akan diadakan post test. Silahkan klik atau copy link berwarna merah di samping ini. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.